Saudara dalam kasih Kristus, perkenalkan, nama saya Gandung Sugiyana. Dan saat ini saudara, kita akan belajar bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat di 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Saat ini kita akan bicara tentang integritas, atau dikatakan orang yang berintegritas, artinya orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Sedangkan integritas berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh atau memiliki konsisten dalam mempertahankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai. Dan di sana memang perikopnya diberikan tema Daud memukul kalah orang Filistin, tetapi saya beri tema pada sore hari ini integritas Daud di dalam Tuhan. Apakah Daud memiliki integritas di dalam Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama saudara, bahwa pada waktu Daud mengalami pergumulan, saudara, seperti akan saya bacakan, dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Apakah Daud dalam pergumulan memiliki integritas di dalam Tuhan? Akan saya bacakan 17 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencak di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Saudara, Daud memiliki pergumulan yang cukup berat pada waktu dia diangkat menjadi raja. Dia ingin ditangkap orang-orang Filistin, dan dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan bukan berbicara tentang kuatnya tentara, bukan bicara tentang hebatnya pasukannya, tidak. Tetapi kekuatan Daud, integritas Daud, kekuatan Daud adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, Daud selalu berharap kepada Tuhan. Maka Daud pada waktu bertanya kepada Tuhan, akan engkau serahkan musuhmu ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab, pasti Tuhan akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Dan pada waktu bangsa atau orang-orang Filistin ingin menangkap Daud, dan Daud memiliki sikap yang luar biasa, dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Inilah yang ditunjukkan Daud, saudara. Dikatakan apa yang dikatakan di sana? Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal-perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-perasim. Saudara, bahwa Daud menang atas Filistin, Daud menang atau di dalam peperangan bukan karena kehebatan Daud, tetapi Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan Tuhan berperan di dalam pergumulan melalui pergumulan Daud, yaitu perang melawan bangsa Filistin. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Kristus, pada waktu Daud memiliki pergumulan yang kedua, yaitu menghadapi orang-orang Filistin yang ingin menangkapnya, Daud memiliki kembali lagi integritas yang teruji. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Seperti ayat yang ke-22 mulai akan saya bacakan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan keluar dan berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan, dan seterusnya. Saudara, Daud selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu berharap kepada Tuhan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menjawab Daud yang memiliki kerendahan hati. Dia menjawab pergumulan Daud, dia menjawab tepat pada waktu Daud memerlukannya. Pada waktu Daud dikepung oleh orang-orang Filistin,
Daud bertanya kepada Tuhan dan dikatakan, Daud mengikuti seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan Daud, saudara. Sama seperti dalam kehidupan kita, saudara. Jika kita memiliki pergumulan yang berat, kita memiliki pergumulan yang hebat, ingatlah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan kuncinya, pernah Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, Yohanes 15 ayat yang kelima, ayat 4 dan kelima. Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Daud adalah mengandalkan Tuhan. Kekuatan Daud adalah hubungan dengan Tuhan. Inilah kekuatan Daud, saudara. Saat ini kita sudah belajar tentang tokoh Daud. Mari kita mengikuti teladannya, jejaknya, supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Itulah janji Tuhan, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Karena tidak ada masalah seberat apapun tanpa kendali Tuhan, saudara. Artinya kita akan mampu melewati, karena kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itu peganglah janji Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena di dalam pergumulan ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati untuk kita semuanya.